Loh. Udah hampir tahun 2022 masih nyapu pakai cara lama. Gimana kalau kalian lihat barang yang lagi saya pegang ini? Ini adalah robot pintar yang bisa disuruh buat nyapu lantai, bahkan buat ngepel pun juga bisa. Penasaran? Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi. Dan di video kali ini saya mau nge-review sebuah robot vakum serbaguna. Tunggu sebentar ya. Ini adalah Avaro Laser, di mana brand Avaro ini adalah sub-brand dari Advan. Jadi masih ada bumbu-bumbu lokal lah ya. Nah, si Avaro Laser ini dia dihargai sekitar 2-2,5 juta kalau kalian cek di marketplace online. So, di video kali ini saya mau cerita gimana pengalaman saya bersama Avaro Laser ini selama kurang lebih 2 minggu sebagai daily asisten rumah tangga. Secara singkat, robot ini punya 2 fungsi, yaitu sebagai vacuum cleaner sekaligus nyapu lantai, dan yang kedua sebagai alat pel. Kita bisa mengganti modenya dengan cara mengganti cartridge-nya seperti ini. Ada 2 cartridge yang disediakan, yang pertama untuk mode vakum, dan yang kedua untuk mode ngepel. Kalau kita perhatikan di bagian bawah depan robot ini ada sebuah sapu mini yang bisa berputar pas robotnya lagi bekerja. Fungsinya untuk menyapu agar kotoran dan debu di lantai bisa diarahkan ke dalam vakumnya. Untuk mengendalikan robot ini, kita bisa download aplikasi Avaro di Play Store ataupun App Store. Bahkan kita juga bisa mengendalikan robot ini walaupun lagi nggak di rumah. Semisal pas mau pulang kerja, kita suruh aja dia buat bersihin kamar dulu sebelum kita datang. Untuk penggunaan pertama kali, kita bisa pencet tombol Clean Entire House di pojok kiri bawah ini. Seketika, si robot bakalan keliling ruangan sekaligus mapping untuk memetakan seperti apa sih bentuk ruangan dari rumah kita. Pada aplikasi ini, kita juga bisa membatasi kira-kira daerah mana yang nggak perlu dibersihkan. Semisal kolong kasur. Selain itu, kita juga bisa membuat jadwal bersih-bersih otomatis melalui menu schedule di aplikasi. Di paket penjualan, kita mendapatkan sebuah docking untuk ngecas robot ini. Tapi, tenang aja kalian nggak perlu arahin robot ini ke chargernya secara manual. Karena setiap kali tugas bersih-bersihnya udah selesai atau baterainya sudah hampir habis, robot ini akan pulang dan mencari dockingnya secara otomatis. Namun saya sarankan ya untuk kalian menempatkan docking ini di tempat yang mudah dijangkau oleh si robot, untuk memudahkan dia pulang ke dockingnya. Start charging. Setelah selesai digunakan, tentunya kita harus membersihkan kotoran dan debu dari cartridge-nya. Kotak cartridge-nya ini nggak boleh dibersihkan dengan cara disiram air langsung ya. Pastikan kalian baca petunjuk pembersihannya sebelum menggunakan alat ini, supaya nggak terjadi kerusakan yang nggak diinginkan. Untuk ketahanan baterai, Avaro Laser ini bisa bertahan selama 2 jam pengerjaan di 120 meter persegi ruangan, sedangkan untuk pengecasannya dia butuh waktu sekitar 6-6,5 jam. Ada sebuah sistem yang menarik di Avaro Laser, yaitu dia punya sensor untuk mencegah dia jatuh dari ketinggian. Jadi semisal di rumah kalian ada tangga, dia bisa mencegah dirinya sendiri untuk tidak jatuh ke lantai bawah misalnya. Nah, berhubung di kosan saya nggak ada tempat yang bisa saya coba, jadi saya nggak bisa nyoba fitur ini. Tapi adanya sensor seperti ini sangat memudahkan pengguna yang memang punya 2 lantai rumah. Nah, mungkin sekarang kalian bertanya-tanya nih, worth it nggak sih keluar duit sekitar 2-2,5 juta untuk beli robot yang fungsinya bersih-bersih kayak gini? Jawabannya sebenarnya bisa bervariasi ya, tergantung dari skenario kalian itu seperti apa. Nah, saya akan cerita dari sudut pandang saya sebagai anak kos. Jadi kalau saya di kos itu kan ada 1 ruangan doang ya, dan ruangannya nggak terlalu besar. Jadi buat saya sendiri, untuk robot bersih-bersih kayak gini itu kurang worth it, karena ya ruangannya kecil juga gitu, saya bisa nyapu dan ngepel dengan mudah sendiri. Dan juga kalau misalnya di kosan saya itu banyak banget barangnya yang di lantai seperti keset atau mungkin kabel. Sedangkan robot ini tuh nggak bisa melewati banyak rintangan. Jadi agak ribet sih, harus bersihin dulu gitu sebelum pakai robot ini. Terus juga ada beberapa kekurangan, yang salah satunya adalah robot ini tuh nggak bisa bersihin sampai ke ujung-ujung ruangan atau pojok-pojokan sudut gitu ya. Jadi setelah pakai robot ini, saya tetap harus nyapu manual untuk mengambil debu yang ada di pojok-pojokan ruangan. Jadi ya kayak 2 kali kerja gitu loh. Tapi buat kalian yang sekarang lagi tinggal di rumah sendiri atau di apartemen yang lebih luas, pakai robot seperti ini pasti bisa membuat kalian lebih terbantu. Karena kalian bisa punya asisten rumah tangga yang loyal,
nggak butuh digaji, dan pastinya aman dari kasus duit hilang yang dibawa kabur ART. Oke, mungkin segitu aja cerita saya bareng Alvaro Laser ini selama 2 minggu di kosan saya sebagai daily asisten rumah tangga. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!